لبيك اللهم لبيك. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ingin melaksanakan tawaf ifadah, maka kita tentu memasuki Masjidil Haram, karena Ka'bah itu adanya di dalam Masjidil Haram. Ya. Ketika kita kesempatan kita Bapak Ibu, ketika kita nanti masuk Masjidil Haram, maka kita mendapatkan kesempatan diberikan 120 rahmat. Perhatikan, ini keuntungan kita ibadah di sana, ya. Kita diberikan rahmat setiap kita masuk Masjidil Haram, ya. 120. Pertama, ketika kita memandang Ka'bah. Pasti nanti Ibu kalau masuk Masjidil Haram pasti mandang Ka'bah. Maka di situ Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu diberi 20 rahmat. 20 rahmat itu apa? Artinya 20 anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Ibu Bapak, ya, ketika memandang Ka'bah. Nanti ketika Ibu tawaf, ya, Ibu diberikan 60 daripada rahmat Allah, ya. Ibu tawaf 7 putaran, itu Ibu mendapatkan daripada 60 rahmat Allah. Setelah tawaf, Ibu melaksanakan sholat sunnah tawaf di Maqam Ibrahim, ya. Di Maqam Ibrahim itu Ibu sholat sunnah tawaf 2 rakaat, mendapatkan daripada 40 rahmat Allah. Maka dalam 3 kesempatan itu Ibu sudah mendapatkan 120 rahmat Allah, ya. Udah kasih sayang Allah, anugerah Allah, ya, yang Ibu Bapak minta silahkan, ya. Tapi yang terpenting Bapak Ibu di sana minta kesehatan, ya. Minta usia yang barokah, minta kehidupan yang baik, ya, itu yang paling penting, dan minta ditetapkan iman Islam kita. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan, ya, area-area di Ka'bah, ya. Selain dari tadi Masjidil Haram, maka kita akan kenal area-area Ka'bah. Yang pertama, Ka'bah itu memiliki 4 sudut, 4 rukun namanya, ya, karena dia bentuk kubus, berbentuk segi 4. Nah, tiap sisinya ini ada namanya masing-masing, ya. Nah, sisi yang pertama adalah rukun Hajarul Aswad, ditandai dengan dimana di sini nanti ada Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ini tempat kita pertama kali mau melaksanakan tawaf. Ketika mulai dari Hajarul Aswad, maka berakhir pun nanti di rukun Hajarul Aswad. Nah, Hajarul Aswad ini Bapak Ibu, ya, memang banyak sekali orang yang berebut untuk mencium Hajarul Aswad. Karena Hajarul Aswad ini adalah yang dimana dikisahkan batu yang diambil atau batu yang dibawa dari surga, ya. Nah, kenapa orang-orang berebut mencium Hajarul Aswad? Karena Rasulullah itu ketika tawaf, Rasulullah sempat mencium Hajarul Aswad, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti dalam tawaf kita kena kondisinya banyak berjubel, dan nggak mungkin kita tawaf diselingi dengan mencium Hajarul Aswad. Kita tetap tawaf kita laksanakan sebanyak 7 putaran tanpa diselingi. Kalau Bapak Ibu misalkan nanti pengen mencium Hajarul Aswad, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Nanti tinggal Ibu ngatur waktu, misalkan jangan dalam kondisi ihram. Misalkan apa? Ketika Bapak Ibu sedang nunggu sholat antara maghrib isya, itu bisa Ibu tawaf sunnah, ya. Tawaf sunnah, insya Allah kalau Bapak Ibu sehat banyakin.
Ya, ketika nunggu misalkan nanti di Masjidil Haram, Bapak Ibu mau nunggu waktu Isya sampai maghrib, maka setelah sholat maghrib bisa tawaf sunnah. Kemudian misalkan Bapak Ibu datang jam 3, nunggu waktu sholat subuh, bisa tawaf sunnah. Nah itu bisa kalau Ibu mungkin nanti bisa apa? Bisa berdoa di dinding Ka'bah. Bisa kita berdoa di dinding Ka'bah itu suatu keistimewaan. Apalagi bisa ke Hajarul Aswad. Tapi kalau memang kita ke tempat ini bahaya, maka kita tidak perlu nanti untuk apa? Untuk selalu apa? Berusaha ke sana. Yang penting kita apa? Kita area Ka'bah ini termasuk adalah area yang disucikan dan diijabah. Baik, kemudian di sini ada Hajarul Aswad. Nah, nanti ma baina Hajarul Aswad wa babul Ka'bah, antara nanti Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Nanti kan Ka'bah ada pintunya. Yang suka Ibu lihat tuh kadang-kadang orang ya. Nah, inilah multazam. Multazam. Ya, jadi multazam itu letaknya antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Nanti Bapak Ibu bisa tegesin mana Hajarul Aswad, mana pintu Ka'bah. Di tengah-tengah inilah yang namanya multazam. Apa itu multazam? Multazam ini adalah suatu tempat di mana di situ ketika kita berdoa maka tidak ada hijab sama sekali, langsung dikabul oleh Allah terhadap doa-doa kita. Nah, nanti Bapak Ibu ketika sedang tawaf ada bentuk seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini, walaupun tidak persis. Ya, ini namanya Maqam Ibrahim. Ketika nanti kita setelah tawaf selesai, maka disunahkan kita sholat sunnah di Maqam Ibrahim. Tapi karena ini areanya ya, nggak mungkin kita sholat ada tempat atau bangunan daripada Maqam Ibrahim, maka kita sholat sunnahnya sejajar, mungkin di sebelah. Nah, nanti kita kita waktu, kemudian nanti kita lihat tempatnya yang sejajar dengan dengan Maqam Ibrahim. Kenapa kita perlu sholat? Karena tadi kita ingin mendapatkan daripada 40 rahmat Allah. Nah, setelah tawaf selesai, maka itu kita berdoa semuanya. Bapak Ibu berdoa, ada kesempatan doa, ya munajat, apa saja Bapak Ibu minta, ya. Nah, kemudian setelah itu ada sebelahnya rukun Syami. Ya, rukun apa? Rukun Syami. Ya, rukun Syami ini memang rukun yang mengarah kepada kepada negeri Syam. Ya. Nah, setelah rukun Syami ada namanya rukun Iraki. Ini rukun Iraki. Ini taruhnya salah ini. Ayo, ganti. Ini naruhnya salah ini di sini. Sini. Nah, rukun Iraki. Nah, antara rukun Syami, rukun Iraki ada yang melengkung. Ya, ini tadi yang dipindahin ini. Ini namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail. Orang yang sholat di dalam Hijr Ismail itu sama saja diibaratkan sholat di dalam Ka'bah. Nah, nanti Bapak Ibu kita waktunya di Mekah lama, ya. Nah, Bapak Ibu misalnya saya pengen sholat sunat nih di Hijr Ismail. Nah, kesempatan sholatlah di situ nanti, ya. Tapi itu tidak dengan rombongan, misalkan masing-masing, nggak bisa dengan rombongan. Karena tempatnya kecil. Syukur Bapak Ibu bisa sholat di situ. Kalau Bapak Ibu sholat sunat 2 rakaat saja di situ, itu sama dengan Ibu sholat di dalam Ka'bah. Itu kemuliaan. Hah? Ya, memang gitu ya. Makanya qadarullah, kadang-kadang Allah memberikan kemudahan buat kita gitu ya. Kita punya hajat, ya mungkin dimudahkan ya. Makanya cari waktu-waktu yang luang ya. Nanti kita waktunya lama Bapak Ibu di Mekah lama ya. Nah, itu bisa waktu luang nanti bisa digunakan ya. Sholat sunnah 2 rakaat di dalam Hijr Ismail sama dengan sholat sunnah di dalam Ka'bah. Kalau kita mah orang biasa nggak bisa ya. Paling itu presiden
tamu negara yang bisa sholat di dalam. Kalau kita nggak bisa, tapi kita bisa mendapatkan pahalanya dengan kita sholat di dalam hijir Ismail. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita mau melaksanakan tawaf. Nah, dengarkan. Tawaf, posisi tawaf kita, pakaian ihramnya saya katakan ya seperti ini. Ya, terbuka. Kemudian posisi tubuh kita lurus ke depan, Hajarul Aswad ada di samping kiri kita. Ya, mungkin Bapak saya minta contoh ini. Sini, nggak apa-apa, tiga orang ini. Ya Pak, ya 3 orang Pak, ya. Nah ini, ya. Nah posisinya seperti ini, ya. Ketika kita mulai tawaf, nggak apa-apa. Ketika kita mulai tawaf, maka posisi kita, badan kita nggak boleh kita gini kan. Yang kita boleh adalah, coba dengarkan. Ketika kita mulai tawaf, kita takbir, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya muka yang Hajarul Aswad. Tangan kanan. Badan kita begini jangan, tapi muka kita. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, jadi setiap bacaan kita satu kecupan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi kita yang nengok Hajarul Aswad, ya. Nah, gitu. Muka kita gitu ya. Nah, ini gambarannya, ya. Coba sekarang yang laki-laki depan, barisan tetap begini. Terus belakang terus, yang laki disusul perempuan di belakang. Kita sekarang mau mulai tawaf, ya. Kita mulai tawaf, ya. Ingat, Bapak Ibu, kalau posisinya, kalau posisi di sini jangan takbir dulu, ya. Harus posisinya di sini, karena ini mulai awal. Kalau di sini belum, karena belum termasuk rukun Hajarul Aswad. Nah, ya, ketika nanti Bapak udah ada di posisi sini, maka itu takbir, ya. Ya pokoknya di sini tanda Hajarul Aswad, di sebelah ini nanti ada tandanya lampu hijau. Ya, lampu hijau itu sama dengan garis Hajarul Aswad. Jadi kalau di sini nggak kelihatan, bisa lihat di kanan lampu hijau, itu tanda awal permulaan tawaf. Tapi kalau Bapak Ibu masih di sini, jangan dulu. Nanti kalau udah sejajar dengan Hajarul Aswad atau lampu hijau, baru Bapak Ibu takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sekarang kita mulai yang depan dulu, ayo. Kecup, coba. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Maju Bapak. Terus yang depan, belakang lagi, terus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Ka'bah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terus maju. Terus disusul. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Ka'bahnya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus yang lain tetap ke belakang terus Bapak Ibu, ke belakang terus ke sana. Mana buku? Ayo ikutin saya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin
waj'alli min ladunka sultanan nasira wa qul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batilu innal batila kana zahuqa. Bapak Ibu, kalau nanti misalkan ketika saya bimbing, saya doa, Bapak Ibu nggak kedengeran di belakang, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Ya, kalau nggak bisa baca yang Ibu mampu, yang Ibu bisa, mau Al-Ikhlas, mau apa saja baca. Kalau nggak kedengeran bacaan saya, karena saya di depan mimpinnya, kadang-kadang nggak kedengaran di belakang gitu ya, maka Ibu jangan diem aja ya, jangan ngobrol ya, nggak boleh. Kenapa? Karena dilihatin sama malaikat ketika di rukun Yamani ini ada ribuan malaikat yang mendoakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tawaf. Masa kita didoain sama malaikat, kita lagi ngobrol? Masa kita doain malaikat, kita lagi selfie? Ya, jangan selfie. Selfie nanti kalau sudah selesai. Ya, jangan sambil tawaf sambil selfie, jangan. Ya, nanti apa? Nanti takut malaikat marah. Malaikat lagi doain kita, masa kita lagi main-main? Ya, makanya kita jangan biarin orang lain. Memang nanti orang banyak yang mau selfie, ngapain aja orang ketika tawaf, biarinin. Itu mah nggak baik, jangan diikutin. Kita mau waktu tawaf kita tawaf, nanti waktu foto di fotonya. Ya, nah Bapak Ibu, ketika kita berada di rukun Yamani, ya ini saya katakan rukun yang memang tempat ijabah, karena di sini tempat berkumpulnya para malaikat, maka kita membaca doa. Doa ini adalah doa apa saja yang kita minta ada di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Doa yang kita ucapkan satu persatu di berbagai tempat itu terhimpun dalam doa ini. Makanya ketika di rukun Yamani kita jangan bosan-bosan baca Rabbana atina untuk menguatkan doa kita. Ya. Nah, ketika kita sampai di rukun Yamani, kita disunahkan juga untuk takbir. Baca Allahu Akbar sekali saja. Ya. Kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal. Nah, Bapak Ibu, ketika kita sudah sampai di rukun Hajarul Aswad, berarti sudah selesai satu putaran. Maka kita putar lagi sampai 7 kali maka selesailah. Anggap kita telah selesai 7 putaran. Ya, atau mau 7 putaran? Ya, mudah-mudahan simulasi ini menguatkan kita dan paham. Ya, baik. Berarti selesai tawaf, apa yang kita lakukan? Kita sholat sunnah tawaf 2 rakaat di makam Ibrahim. Ayo di sini. Kita sejajar, nanti sholatnya di makam Ibrahim. Nah ya, kalau mau sholat posisi ihram kita rubah lagi ya. Sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu Bapak Ibu doa ya, doa jangan pernah bosan. Orang Allah saja nggak pernah bosan ngasih nikmat kepada kita, maka kita doa untuk kepentingan kita harus bosan ya. Jangan bosan ya, jangan bosan. Udah doa Allah juga cukup mendengar. Iya benar ya. Tapi apa salahnya kita di tempat istijabah? Maka di situ kita gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Nah, selesai kita sholat sunnah 2 rakaat. Nanti kalau misalkan ini saya pimpin doa sama-sama ya, saya mimpin. Ya, Ibu tinggal aminkan. Kalau misalkan nggak ada kesempatan, bisa doa sendiri-sendiri. Ya, pokoknya nanti ada doa jamaah saya yang mimpin, ada doa untuk Bapak Ibu sendiri-sendiri. Ya, nah selesailah tawaf kita.
Tapi masih ada kegiatan lagi, yaitu sa'i bainas sofa wal marwah. Karena kita mengambil haji tamattu, maka tawaf hajinya itu kita iringi dengan sa'i bainas sofa wal marwah. Ya, baik, untuk sa'i dipimpin oleh Kiai Mulyadi. Sa'i. Cek. Halo. Ayo Bapak Ibu siap-siap untuk sa'i. Sa'i mana sofanya? Ini sofa. Bapak Ibu, kita melaksanakan sa'i. Ya. Kita melaksanakan sa'i dimulai dari Bukit Sofa. Ya. Sa'i ini 7 perjalanan. Sa'i lebih jauh daripada tawaf. Kalau sa'i itu mungkin sekitar mungkin 3 kilo ya, 3 kilo ada ya. Tapi kalau kita 3 kilo 7 putaran ya. Nah ini Bukit Sofa. Seakan Bapak Ibu berada di Bukit Sofa. Nah, ya udah. Ya sekarang ngadepnya ke sana, Bu. Kira-kira sofa, marwah ya. Nah, kita posisi sekarang berada di sofa, ya sofa. Ya. Di sofa, maka kita kan tadi habis tawaf tuh. Ya, langsung kan ke sa'i, itu ada naik. Ketika naik mau sampai di tempat sa'i, maka kita baca doa. Ini bukunya belum dapat ya? Ya, ini emang kemana gini ya, sekarang dapat ya. Ya, nanti kita pas sampai di di sofa, ini baca doa Bu sekalian ya. Bacaan biasa, Bismillahirrahmanirrahim, innas sofa. Ini sekarang kan tadi udah tawaf ibadah. Ya, tawaf ibadah kan tadi kita belum tahalul, Pak. Oh ya. Berarti udah. Nah, kalau sa'i itu kita kan tadi karena udah tahallul sani, maka udah nggak pakai ginian lagi. Ya kan? Kan udah. Sekarang kita giliran sa'i. Nah, maka sa'i kita mulai dari sofa. Bacaannya bismillah nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Jal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Paman tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Dan sekarang kita jalan menuju marwah ya. Kemudian ketika Bukit Sofa kita menghadap Ka'bah, Bu. Ya kan? Jadi kan sebelum kita menghadap Ka'bah tadi tuh. Karena kan Ka'bah ya. Nah, itu nanti pas udah ada bukunya nanti dibaca. Ya, Pak ya. Udah dibaca, tapi kita ngeliatin, kalau itu kelihatan, Pak. Ka'bah kelihatan kita lagi sa'i. Kelihatan menghadap gitu ya. Kemudian selanjutnya lalu sekarang kita mulai dari sofa ke marwah. Ya, langsung Bu, kita Bapak sekalian baca ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahil azim wa bihamdi, al-karim bukrata wa asila, wa minal laili fasjud lahu, wa sabbihu lailan tawila, la ilaha illallah anzaza wa'da, wa nasara abda, wa azamal ahzaba wahda, la syai'a qablahu wa la ba'dahu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun daimun yamut wa la yamut abadan, biyadil khair wa ilaihil masir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini apa nih? Pas kalian saya hormati, itu kan ada pilar hijau ya. Ada nanti lampunya kan? Itu ada tandanya pilar hijau itu, maka ketika pilar hijau bagi laki-laki disunahkan adalah lari kecil, tapi bagi perempuan enggak, ya kan? Tidak disunahkan. Yang disunahkan bagi laki. Bacanya gimana? Rabbighfir. Nah, bikin warham, wa'fu, wa takarram, wa tazawwad amma ta'lam. Innaka ta'lamu ma la na'lam. Innaka antallahul a'az.
Nah, kan udah ya. Terus Pak, sampai itu selesai lampu hijau kan? Selesai lampu hijau, baru biasa lagi. Subhanallah, kita zikir aja. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa. Terus aja baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terus Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwata. Ini kita sebelum kita sampai di Bukit Marwah, maka kita baca kayak tadi Pak. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Paman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Paman tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Berarti kan sekarang kita balik lagi, putar lagi ke Marwah. Ya kan biasanya itu nanti ada lagi doa kan? Nah itu langsung sekarang untuk perjalanan yang kedua, nanti kita, sekarang kita ke sono lagi ya. Perjalanan kedua, sekarang dari Marwah ke Sofa. Sofa, Marwah, 1. Marwah, Sofa, 2. Ya kan? Sekarang yang kedua, kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, la ilaha illallah, al-wahidu, al-fardu somad. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Allahumma innaka qulta fi kitabika al-munazzal a'udzu ud'uni astajib lakum da'awnaka Rabbana kama amartana faghfir lana kama wa'adtana innaka la tuhliful mi'ad. Terus masih ada. Kan masih lampu hijau mana nih? Sini kan? Udah. Langsung Rabbighfir warham. Jangan lupa wa'fu wa takarram amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Bu, yang itu yang ngingkrik itu yang laki-laki doang. Yang perempuan tidak disunahkan. Terus Rabbighfir warham wa'fu wa takarram amma ta'lam innaka antallahul azul akram. Nah, ini kan udah dekat sama Sofa lagi. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Faman tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai di Bukit Sofa, ya kan? Nah, berarti balik lagi 3, 4, 5, 6, 7 yang terakhir di Sofa. Bisa di apa? Di Marwah. Terakhir di Marwah. Kalau kita misalnya ke 7 di Sofa, berarti salah. Tambah terakhirnya di Marwah. Ya, paham ya? Jadi, nah kan? Setelah itu kita berarti kan udah giran, udah selesai kan? Udah selesai. Kalau sana udah. Ya, bagi laki-laki yang disunahkan itu dibotak muhallikin. Wa muqassirin itu adalah jangan botak. Iya. Muhallikin botak. Kalau muqassirin itu cuma digunting doang. Dia gunting 3 ada 3. Iya, kayak kita cukuran abri. Kalau mending cewek gemesan Pak Haji. Kalau perempuan cuma 3 jari. Segini doang, jangan banyak-banyak. Kalau perempuan udah itu doang. Ya, siapa yang duluan? Duluan lu gantian. Iya, gantian. Ya, yang maksudnya baikin. Ya, yang perempuan laki-laki. Selesai kan? Ya, setelah itu udah kita udah tahallul sani. Ya, berarti tahallul kubra udah ngapain aja boleh. Bukan hanya pakaian, ngapain aja udah termasuk istri sudah halal. Ya, oke. Ya, anggap aja itu selesai ini ceritanya. Udah selesai kan tadi kan? Udah selesai tadi udah. Ya. Nah, maksud tolong tangan doa. Ya kan? Itu kan ada ketika kita mau cukur matahal. Ini kan ada doanya. Nanti ada bukunya Bu, tinggal baca. Kalau enggak nanti dipandu oleh ketua rombongan. Ya Bu ya. Itu aja. Tinggal baca aja. Udah ada bukunya Mbak ya. Yang kagak bisa baca nanti minta diajarin. Oke, jadi anggap saja kita
Selesai sudah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah simulasi daripada perjalanan haji kita telah selesai. Mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan ibadah haji yang sesungguhnya, ya, sesuai dengan apa yang kita rasakan saat ini, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu silakan masuk istirahat, ya, nanti ada ngopi, ya, mau minum, mau snack silakan. Nanti kita bicara di dalam saja, ya. Terima kasih.